welcome back. Kali ini aku mau review drama yang bergenre romantic comedy yang berjudul Weightlifting Fairy Kim Bok-jo yang diproduksi tahun 2016 yang diperankan oleh Lee Sung Kyung dan juga Nam Jo Hyuk. Drama ini 16 episode. Drama ini menceritakan Kim Bok-jo adalah atlet angkat besi perempuan dari Universitas Hanyol. Cowok aja itu jarang yang minat sama olahraga angkat besi, apalagi cewek. Tapi tidak bagi si Kim Bok-jo karena dia itu sangat mencintai bau besi dan juga kapur. Dari kecil itu Kim Bok-jo itu udah kuat melebihi anak-anak lainnya. Mungkin hal itu juga dipengaruhi oleh ayahnya. Ayahnya itu juga mantan atlet angkat besi. Si Kim Bok-jo itu terlihat seperti seseorang yang ceroboh, tetapi sebenarnya dia cukup peka dan juga cukup perhatian. Terus nanti tim angkat besi, teman-teman Kim Bok-jo dan juga teman-temannya nanti sering banget berseteru dengan atlet dari gimnastik. Sementara itu di sini ada Jung Jon Hyung yang diperankan oleh Nam Jo Hyuk tadi. Dia adalah atlet renang yang berkuliah sama di Universitas Hanyol sama dengan Kim Bok-jo. Dia sering didiskualifikasi karena sering melakukan kesalahan. Karena si cowok ini memiliki trauma, jadinya dia sering melakukan kesalahan karena trauma itu. Si Jon Hyung ini tinggal bersama paman dan bibinya dan juga seorang kakak sepupu yang udah dianggap sebagai kakaknya sendiri. Dia dibesarkan oleh paman dan bibinya. Ibunya meninggalkan dia waktu dia masih kecil dan dia pergi ke luar negeri untuk menikah lagi, yang bernama Jung Jae-yi. Jadi nanti kakak sepupunya itu udah dia anggap sebagai kakak kandungnya sendiri. Suatu hari di kampus, Kim Bok-jo menabrak Jung Jun-hyung saat mengendarai sepeda. Pada saat si Jun-hyung ini melihat si Kim Bok-jo itu, dia tuh merasa familiar seperti mukanya tuh pernah dia temui di mana gitu. Nah, setelah Jun-hyung ini pergi, dia mengambil sapu tangan milik Jun-hyung yang tertinggal. Jun-hyung menyadari kalau sapu tangan yang sangat berharga itu hilang dan dia mulai mencarinya. Nah, Kim Bok-jo itu kan tadi kan ngambil sapu tangannya dan dia itu memutuskan untuk mencuci sapu tangan tersebut. Jun-hyung ini tahu kalau misalnya sapu tangannya itu ada pada si Kim Bok-jo dan ia minta untuk kembalikan sapu tangan itu. Kemudian mereka bertemu di kolam renang. Dia marah saat Kim Bok-jo menjelaskan bahwa ia mencuci sapu tangan tersebut. Dia mencuci sapu tangan itu tuh karena dia merasa gak enak banget ke Jun-hyung. Karena di awal itu si Kim Bok-jo itu udah nuduh Jun-hyung itu yang masuk ke universitas wanita. Jadi itu sebenarnya itu si Jun-hyung itu tuh berada di waktu dan tempat yang salah. Jadi waktu si Jun-hyung ini kabur dari asrama waktu itu, dia itu keluar dari jendela manjat gitu pakai tali. Nah, pada saat itu para wanita dari asrama wanita itu sedang mengejar mesum yang masuk ke asrama. Nah, pada saat itu dia melihat kalau si Jun-hyung ini tuh keluar dari jendela itu. Nah, berpapasanlah mereka. Nah, jadinya si para penghuni asrama wanitanya ini mengira bahwa si Jun-hyung ini yang masuk ke asrama perempuan tadi, karena si Jun-hyung ini memakai baju yang sama warna hitam. Karena merasa nggak enaknya itu tuh si Kim Bok-jo itu, jadinya dia mencuci dan juga menyetrika sapu tangannya si cowok itu. Balik lagi ke pertemuan yang ada di kolam renang. Jadi waktu udah dijelasin kayak gitu, si Kim Bok-jo tiba-tiba jatuh ke dalam kolam renang dan diselamatkanlah oleh si Jun-hyung itu. Nah, pada saat itulah dia menyadari kalau mereka itu saling kenal. Jadi tuh mereka itu dulunya tuh waktu masih kecil tuh sempat satu SD. Jadi tuh waktu itu tuh si Bok-jo tuh pernah menyelamatkan Jun-hyung yang terlempar keluar dari jendela kelas. Kalau nggak salah sih dilempar sama temennya atau terpleset gitu, aku lupa.
pokoknya diselamatkanlah oleh si Kim Bok-jo. Jadi pas banget Kim Bok-jo lagi jalan dan tanpa sengaja dia menyelamatkan cowok itu. Ekstrim banget kan, anak SD udah bisa kayak gitu. Itu hanya ada di film, itu hanya ada di drama ya guys. Sejak saat itulah kedekatan mereka mulai terjalin. Terus suatu hari, waktu dia mau mengembalikan meja rias yang diambil oleh ayahnya di pinggir jalan, Kim Bok-ju bertemu dengan seorang laki yang bernama Jae. Jae ini adalah kakaknya si Junyoung, dan si Kim Bok-jo ini langsung jatuh cinta ke Jae itu karena pada saat hujan si Jae itu mayungin si Kim Bok-ju gitu. Jadinya Kim Bok-ju merasa kalau berada di dekatnya tuh deg-degan terus dia tuh terbayang-bayang mukanya si dokternya, nggak bisa, pokoknya dia tuh jatuh cinta sama si dokter ganteng tersebut. Kim Bok-ju yang sebelumnya itu tomboy yang nggak memperdulikan penampilannya, setelah bertemu dengan dokter ganteng itu dia langsung merubah penampilannya jadi lebih cantik, jadi suka pakai jepit merah, pokoknya dia merubah penampilannya. Dia itu juga nekat melakukan apa aja agar dia itu bisa dekat sama dokter tersebut. Jadi nanti di sini Kim Bok-ju akan ikut program dietnya si dokter. Dia tuh melakukan itu tuh hanya untuk dapat bertemu dengan si dokter ganteng itu. Padahal Kim Bok-ju itu adalah atlet angkat besi, dan atlet angkat besi itu kan harus banyak makan. Tapi karena dia mengikuti program diet di sini, nanti dia menjadi mengurangi makan. Di sini dia mengalami dilema karena dia adalah atlet angkat besi dan juga sedang mengikuti program dietnya si dokter Yejin. Di sini dokternya itu nggak tahu kalau si Kim Bok-ju itu adalah atlet angkat besi, karena Kim Bok-jo itu bilang ke dokternya kalau dia itu adalah pemain selo. Pokoknya nanti lucu banget dia di sini. Nanti dia diajak, Kim Bok-jo nanti diajak nonton selo, nonton pertunjukan selo gitu. Pokoknya ini cerita komedi banget. Kim Bok-jo juga nggak tahu kalau misalnya si dokter itu adalah si kakak sepupunya si Junyoung. Nanti pada saat mereka saling mengetahui itu lucu banget di situ. Terus nanti di drama ini juga mantannya dari Junhyung datang lagi. Dia adalah mantannya itu adalah atlet gimnastik. Nanti dia datang kembali dan memasuki kehidupan Junhyung kembali. Terus nanti ibu kandungnya juga tiba-tiba datang lagi ke Seoul untuk meminjam uang. Terus nanti di sini ada fase-fase di mana Kim Bok-ju merasa lelah, merasa jenuh dengan semua yang dia lakukan. Dia mengalami fase-fase itu. Kita juga semua orang pasti mengalami fase-fase di mana kita sudah merasa jenuh sekali dengan apa yang kita lakukan, rutinitas yang biasa kita lakukan. Pasti semua orang pernah mengalaminya, setidaknya pernah mengalaminya. Sebenarnya jalan keluarnya itu adalah bukan memaksakan diri kita untuk melakukan rutinitas sehari-hari, tetapi justru harus mencoba keluar dari jalur itu. Di sini untungnya Kim Bok-ju didukung oleh ayahnya, juga oleh temannya dan juga oleh pelatihnya. Pelatihnya dukung itu karena semua atlet juga mengalami fase itu. Jadi untung si Kim Bok-ju didukung oleh mereka. Sedangkan di sisi lain, meski Junyoung ini di luar keras, di dalamnya itu dia rapuh. Nanti di sini ada di mana waktu dia sangat terpuruk, dan untungnya nanti Kim Bok-jo bisa menyemangatinya dia lagi dan selalu berada di sisinya si Junyoung. Apalagi nanti Kim Bok-jo dan juga Junyoung kalau ketemu sering banget berantem. Nanti si Junyoung ini suka banget godain si Kim Bok-jo. Mereka kalau ketemu tuh kayak Tom and Jerry. Di dalam drama ini chemistry mereka dapet banget. Itu aku suka. Yang aku suka dari drama ini, yang kalian juga harus nonton, wajib nonton. Drama ini ceritanya ringan, khas anak muda, dan penuh tawa. Terus di drama ini juga mengajarkan bahwa cantik itu tidak melulu harus langsing, melainkan inner beauty.
melainkan inner beauty-nya. Persahabatan antara Kim Bok-joo dan teman-temannya, mereka sering dijuluki geng preman oleh para lelaki. Namun hal itu tidak membuat pusing mereka. Jadi mereka slow aja gitu, biasa aja gitu. Justru kalau misalnya salah satu dari mereka ada yang mengalami masalah, mereka itu akan langsung pasang badan di depan gitu. Jadi mereka tuh persahabatannya itu udah deket banget emang. Bela banget, jadi mereka tuh saling bela. Kompak banget, mereka saling bela, kompak banget. Terus drama ini memberi gambaran untuk menjadi seorang atlet itu nggak mudah. Di sini kita bisa lihat perjuangan para atlet angkat besi untuk bisa menang, juga perjuangan para atlet gimnastik yang tak kalah beratnya. Dimana kalau angkat besi itu harus banyak makan, sedangkan untuk para atlet gimnastik mereka itu harus diet ketat banget. Tapi emang sih ya, kalau untuk menjadi terbaik dan untuk menjadi seorang pemenang itu harus banyak latihan dan mengorbankan banyak hal. Jadi bagi kalian yang penasaran sama drama ini, langsung aja nonton guys. Drama ini harus masuk dalam daftar tonton kalian. Oke? Jadi sekian dulu review drama Weightlifting Fairy Kim Bok-joo dari aku, dan semoga kalian terhibur dan menyukainya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye. Moving away to the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving